Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas soal-soal di tryout kedua ya, calon guru ASNP 3K bidang studi matematika dan pedagogik tentunya ya. Yang akan kita bahas di video kali ini adalah 10 soal request dari subscriber yang meminta dibahas ya. Soal-soal yang sudah dikerjakan beberapa waktu yang lalu. Oke, teman-teman, langsung saja ke soal pertama. Soalnya adalah ketika Pak Hadi akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya, ia melakukan analisis karakteristik peserta didik terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki pada setiap peserta didiknya ya. Di sini mengandung kata kunci. Ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan ya, dan keterampilan yang telah dimiliki pada setiap ya, peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Hadi memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal persiapan pembelajaran titik-titik. Nah, pembelajaran apa? Di sini pilihan jawabannya ada pembelajaran berpusat pada peserta didik, B. Pembelajaran berorientasi motivasi, C. Pembelajaran berdiferensiasi, D. Pembelajaran terpusat, E. Pembelajaran berpusat pada pengetahuan. Untuk opsi di sini ya, yang diberi biru belum tentu benar ya, teman-teman, karena ini pekerjaan dari atau jawaban dari teman-teman sebelumnya ya. Jadi kita bahas saja di sini. Tadi saya sudah memberikan kata kuncinya, yaitu pada setiap peserta didik sebagai patokan ya. Diukur pengetahuan dan keterampilannya terlebih dahulu. Maka ini persiapan dalam pembelajaran berpusat pada apa gitu ya, atau berorientasi pada apa. Nah, jawaban yang paling tepat ya itu adalah yang A, yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kenapa? Karena Pak Hadi ini ingin mengetahui ya setiap peserta didiknya atau setiap siswanya ini mempunyai pengetahuan dan keterampilan sejauh mana ya terhadap materi atau topik tertentu. Nah, sehingga pusatnya adalah pada peserta didik ya. Jadi bukan pada pengetahuannya tapi pada peserta didik sejauh mana tingkat pengetahuan dan keterampilannya, seperti itu ya. Oke, jadi alasannya hal ini berarti Pak Hadi memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal persiapan pembelajaran. Maka pembelajarannya berpusat pada peserta didik. Oke, ini soal yang pertama, teman-teman. Semoga nanti apabila ada kesalahan atau kekeliruan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Karena ini juga merupakan pendapat pribadi ya. Oke, soal selanjutnya ingkaran dari jika P maka dalam kurung negasi Hi atau negasi R adalah titik-titik. Oke, di sini ada 5 pilihan jawaban ya, teman-teman. Menurut teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah yang apa? Oke. Yang paling tepat adalah D, teman-teman. Nah, alasannya apa? Ya, alasannya adalah seperti ini ya. Ingkaran itu kan negasi ya, teman-teman. Sama saja ingkaran itu negasi. Maka negasi atau ingkaran dari jika P, atau ini saya beri kurung ya, jika P maka dalam kurung negasi Hi atau negasi R adalah, teman-teman ingat bahwa negasi atau ingkaran dari jika P maka Hi itu ekuivalen ya, atau setara dengan P dan negasi Hi. Nah, sekarang tinggal dihubungkan teman-teman ya, karena di sini P dan negasi Hi untuk negasi jika P maka Hi, maka ya karena di sini P berarti tetap P ya teman-teman. Dan nah sekarang negasi Hi, maka negasi yang di dalam kurung yang belakang ininya kita tulis negasi dalam kurung negasi Hi atau negasi R ya, sudah paham ya. Kemudian kita sederhanakan lagi jadi P dan ini masih tetap ya, P dan masih tetap negasi Hi atau negasi R ini menjadi Hi dan R ya teman-teman, dengan sifat ini logika matematika ya, seperti ini kesimpulannya. Jadi diperoleh P dan Hi dan R
Jawabannya adalah yang D. Oke, semoga bisa diterima penjelasannya. Sekarang ke soal nomor 3, teman-teman. Pembelajaran yang dikembangkan dengan penataan kondisi secara ketat, ya. Penataan kondisi secara ketat. Ini kata kuncinya. Reinforcement dan ya. Reinforcement atau mungkin penguatan dan hukuman. Penguatan jika apa yang dilakukan benar dan hukuman jika apa yang dilakukan salah. Ini semua merupakan unsur-unsur yang sangat penting, ya. Menurut teori ini hingga sekarang masih mendominasi. Jadi menurut teori demikian ini masih mendominasi praktek pembelajaran di Indonesia. Nah, ini adalah implikasi dari teori behavioristik adalah titik-titik. Implikasi dari teori behavioristik yang menjelaskan seperti ini, teman-teman. Jadi pembelajarannya dikembangkan dengan penataan kondisi. Oke ya. Jadi behavioristik ini kan lebih ke lingkungan ya, stimulus dan respon juga. Nah, tapi kalau berbicara masalah penataan kondisi ya, itu adalah conditioning atau penataan kondisi ya. Kalau shaping ini perubahan perilaku ya, jadi lebih ke perubahan perilakunya itu shaping. Tapi kalau conditioning itu lebih ke penataan kondisi atau ini ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, seperti itu. Nanti apabila ada masukan silahkan tulis di kolom komentar, teman-teman. Soal selanjutnya. Oke, peluang suatu produk lampu LED lolos kontrol kualitas adalah 90%. Seorang pengontrol kualitas atau HC mengambil secara acak 5 lampu LED dari keranjang produksi untuk diuji. Peluang bahwa lampu LED yang lolos paling sedikit 4 buah adalah titik-titik. Oke, ada 5 pilihan jawaban. Menurut teman-teman jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau E? Iya, ini penjelasannya ya. Oke, peluang sukses atau kita simbolkan dengan B adalah peluang di mana lolos kontrol kualitas ya, atau besarnya 90% kita buat menjadi 9/10 sama saja ya. Maka peluang tidak sukses atau gagalnya adalah 1 dikurangi 9/10 teman-teman, atau dapat 1/10. Nah, kemudian ya, peluang bahwa lampu LED yang lolos paling sedikit 4. Berarti kan yang dicari peluang 4 ya, ditambah dengan peluang 5 ya. Maksudnya adalah peluang apabila 4 lampu lolos uji ya, itu berapa? Nanti ditambahkan dengan peluang apabila 5 lampu itu lolos semuanya ya, sehingga diperoleh. Nah, rumusnya menggunakan ini ya, peluang distribusi binomial ya, teman-teman, karena ada 2 sisi, sukses dan gagal atau lulus dan tidak lulus. Maka seperti ini kombinasi 5 4 ya. Ini untuk yang P dalam kurung X sama dengan 4, ini artinya dia lolos sebanyak 4 ya. Lolos sebanyak 4. Maka kombinasi 5 4 kemudian peluang sukses pangkat 4 ya, 9/10 pangkat 4 kali dengan peluang gagal pangkat 5 min 4 ya. Oke. Ditambah dengan untuk yang peluang X sama dengan 5, berarti kombinasi 5 kali peluang suksesnya 9/10 pangkat 5 ya, kali dengan peluang gagalnya 1/10 pangkat 5 min 5. Jadi 5 di sini patokan ya, teman-teman. Kemudian 4 di sini karena yang dipakai adalah X sama dengan 4. Nah, sehingga sama ya. Di sini X sama dengan 5, maka ini 5, ini juga 5. Belakang juga 5, seperti itu ya. Kemudian tinggal dihitung, ini kombinasi 5 4 seperti ini, 5 faktorial dibagi 1 faktorial kali 4 faktorial kali 9 pangkat 4/10 pangkat 4 kali 1/10 ditambah 1 kali 9 pangkat 5/10 pangkat 5 kali 1, hasilnya 5 kali 6561/10 pangkat 5 ditambah 9 pangkat 5/10 pangkat 5, ini menghasilkan 0,32805 ditambah 0,59049. Kalau dijumlahkan 0,91854 atau 91,854
Oke, jawabannya adalah yang E ya. Oke. Kalau kita logika ya teman-teman, bahwa peluang untuk lolos saja itu 90% ya. Banyak ya 90%. Kemudian yang ditanyakan adalah peluang bahwa lampu LED ini lolos paling sedikit 4 buah dari 5 yang diambil. Nah, ini kan sesuatu yang sangat biasa ya. Pasti jawabannya juga peluangnya akan besar ya, sama seperti peluang lolosnya ya. 90% ini kan untuk setiap satu lampu ya. Maka nggak mungkin juga kalau jawabannya 7,29%, sedikit sekali ya, terlalu sedikit. Ini juga terlalu sedikit, terlalu sedikit. Kalau sedikit maka yang masuk akal adalah 91,854. Begitu menurut saya ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, pernyataan di bawah ini merupakan kontradiksi adalah titik-titik. Oke, teman-teman mungkin termasuk saya agak bingung ya. Jawaban yang tepat yang mana, kita harus pilih salah satu dari 5 jawaban ini. Maka ya, ini saya ambil jawaban yang E, yaitu A dan B ya, atau negasi A. Ini bisa diganti juga dengan P dan Q gitu ya, atau negasi P juga bisa ya. Alasannya kenapa saya memilih yang E? Oke, ini saya ambil dari modul ya teman-teman, modul guru belajar. Di situ ada yang materinya adalah logika matematika. Nah, di dalamnya ada seperti ini. Contoh 1, kalau teman-teman buka lagi nanti, tentukan nilai kebenaran pernyataan ini ya, P dan Q dan negasi P. Nah, ini kan sama dengan A dan B atau negasi A. Nah, setelah dibuat tabel di mana P-nya adalah BB, SS, Q-nya adalah BS, BS, kemudian P dan Q, maka BS, SS. Negasi P sendiri adalah SS, BB ya, sehingga P dan Q dan negasi P akan menghasilkan SS, SS. Di mana ini namanya adalah kontradiksi ya teman-teman. Kalau salah semuanya atau selalu bernilai salah, namanya adalah kontradiksi. Sehingga jawabannya adalah yang E, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Kita menjatuhkan bola ke lantai dari suatu tempat yang tingginya 5 meter, teman-teman. Nah, setiap kali bola itu memantul akan mencapai 2/3 dari yang dicapai sebelumnya. Maka panjang lintasan yang dilalui bola itu sampai berhenti adalah. Oke, jadi ada soal yang dia tipenya dijatuhkan dari atas seperti ini, ada yang dia dilemparkan dari bawah seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk yang kasus apabila dia dijatuhkan dari atas, itu panjang lintasannya ya, atau SN lah ibaratnya, adalah 2 kali S tak hingga dikurangi A. Ada min A-nya, tapi untuk yang dia dilempar dari bawah dia tidak ada min A-nya. Nah, ini panjang lintasan ya. Kemudian 2 kali S tak hingga ini adalah deret geometri itu tak hingga ya. Rumusnya adalah A dibagi 1 min R ya. Ini rumus berapa teman-teman? 5/1, ini 5 ya. 1 dikurangi R, R-nya adalah 2/3, dikurangi A-nya adalah 5, seperti ini. Oke, saya lanjutkan di sebelah kanan. Maka sama dengan 2 kali 5/1/3 dikurangi 5 ya teman-teman. Jadinya adalah berapa ini? 2 kali 15 atau 30 dikurangi 5. Maka hasilnya 25. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, betul ya teman-teman. Soal selanjutnya, limit X mendekati tak hingga, ini ya, sin 12X dibagi 2X kali X kuadrat plus 2X min 3 adalah titik-titik. Sebenarnya saya cukup bingung juga dengan soal ini ya, dimana X-nya ini mendekati tak hingga teman-teman. Padahal biasanya kalau soal yang ini X-nya itu harus 0. Nah, bagaimana kalau mendekati tak hingga ya, padahal kita punya teori ya, apabila limit X mendekati tak hingga seperti ini ya, untuk fungsinya adalah AX pangkat P BX pagi misalkan ya, ini akan menghasilkan tak hingga apabila P-nya ini lebih besar dari Hi, atau pangkat ini ya, pangkat yang atas lebih besar daripada pangkat yang bawah, maka akan menghasilkan tak hingga.
akan menghasilkan A per B apabila pangkatnya sama. Kemudian apabila pangkatnya lebih kecil, ya, yang atas lebih kecil daripada yang bawah, maka akan menghasilkan 0. Nah, sementara kalau kita lihat kasus soal yang ini, pangkat yang atas itu kan 1 ya, pangkat tertingginya X-nya, variabelnya kan 1. Sementara yang bawah kan pangkat tertingginya 3, sehingga secara logika ya pasti yang ini maksudnya kriteria bahwa P kurang dari Hi atau menghasilkan 0. Harusnya seperti ini kalau dia mendekati tak hingga. Nah, karena di sini tidak ada opsi 0, kemungkinan ada salah ya, harusnya X mendekati 0 teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita buat limit mendekati 0 saja ya? Kalau limit mendekati 0 berarti kan ini sin 12X dibagi 2X ini didirikan kali dengan limit X mendekati 0 ya. 1 per ya X kuadrat plus 2X min 3 seperti itu ya. X kuadrat plus 2X min 3. Nah, ini kan dengan sifat ini ya, limit trigonometri ya, akan menghasilkan berapa teman-teman? 12 per 2 ya. Yang depan ini akan menghasilkan 12 per 2 kali dengan yang belakang 1 per X-nya kalau diganti 0 jadi 0 kuadrat plus 0 dikurangi 3 berarti 1 per min 3 ya. Ya sudah, hasilnya adalah berapa ini? 12 per min 6, maka hasilnya min 2 ya. Yang E, begitu kalau X-nya mendekati 0. Kemungkinan ada salah di X mendekatinya teman-teman. Kalau enggak ya harusnya jawabannya 0. Oke, itu menurut saya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Converse dari ya, jika sungai itu dalam maka di sungai itu banyak ikan. Nah, teman-teman nanti ingat ada inverse, ada converse, ini ya. Rumusnya ya untuk converse apabila jika P maka Hi, maka untuk converse ya itu adalah dibalik teman-teman. Jika Hi maka P. Ya sudah, rumusnya cuma ini. Dibalik saja ya. Maka jika sungai itu dalam, maka di sungai itu banyak ikan. Kalau dibalik, jika di sungai itu banyak ikan, maka sungai itu dalam. Oke ya, saya kira teman-teman cukup jelas ya untuk soal yang converse ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada sebuah bidang datar ya, dalam 2 dimensi berarti terdapat 15 titik yang berbeda teman-teman. Kemudian melalui setiap 2 titik akan ini ya yang berbeda tentunya akan dibuat sebuah garis lurus. Nah, maka jumlah garis lurus yang dapat dibuat adalah titik-titik. Nah, karena ini ya 2 titik itu bisa dibuat satu garis lurus dan tidak bisa dibolak-balik, artinya kalau titik AC berarti ya titiknya AC saja ya, satu garis. Kalau titik A dan titik C maksudnya bisa dibuat satu garis AC saja, tidak bisa CA ya, itu kan sama. Nah, sehingga pakainya ya karena AC itu sama dengan CA, maka yang digunakan adalah apa teman-teman? Kombinasi ya. Bagaimana kombinasinya? Adalah kombinasi banyaknya titik. Karena setiap garis itu memerlukan 2 titik, maka kombinasi 15,2 ya. Jadi 15 faktorial dibagi berapa? 15 min 2 itu 13 faktorial kali 2. Jadinya 15, 14, 11 faktorial dibagi 13 faktorial kali 2 ya. Ini coret 15 kali 7 hasilnya adalah 105. Maka jawabannya adalah yang E ya, teman-teman. Oke, ke soal selanjutnya. Nilai dari limit X kuadrat min 5X plus 6 per X kuadrat plus 2X min 8 untuk X mendekati 2. Kalau kita substitusikan langsung, bawahnya 0 ya. Jadi jangan, kita perlu faktorisasikan ya. Jadi limit yang atas kita faktorkan teman-teman. Ini X, berarti ini 3, ini 2, ini min ya. Dibagi dengan, kita faktorkan yang bawah, ini X, ini 6, ini 2, ini 4 maksudnya. 4, ini 2, ini plus, ini min. Nah, kalau sudah ada X min 2 kita coret seperti ini. X-nya akan mendekati 2 teman-teman, langsung kita substitusikan. Jadi 2 min 3 per 2 plus 4. Maka hasilnya min 1 per 6. Jawabannya adalah yang C. Oke, teman-teman, demikian video dari saya.
Nanti soal selanjutnya kita bahas di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.